Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jennifer Gracious Nurat. Saya kelas 11 IPA 1. Saya akan menceritakan sinopsis tentang novel yang saya baca yang berjudul Pramodia. Jadi begini ceritanya. Jadi, ada seorang perempuan yang bernama Dimitri. Dia mempunyai pacar yang bernama Pramodia. Kan? Setelah itu, mereka pacaran sudah 7 tahun lamanya. Pada masa awal-awal mereka pacaran, mereka seperti sangat bahagia, sangat senang dengan satu sama lain. Seperti itu. Jadi, si Pramodia ini adalah sahabat dari kakak laki-lakinya si Dimitri. Tapi Dimitri merasa akhir-akhir ini Pramodia itu terasa sangat berbeda. Karena Pramodia tidak seperti biasanya untuk cuek gitu. Jadi dia hanya memikirkan kepentingan pekerjaannya. Si Pramodia ini bekerja sebagai dosen di kampusnya Dimitri. Jadi ada suatu hari Dimitri mengajak Pramodia untuk ke mall menonton bioskop. Jadi mereka sudah janjian di hari-hari yang lalu. Setelah itu si Dimitri terlebih dahulu sampai di mall untuk membeli tiket, membeli popcorn, membeli minuman lainnya supaya bisa dibawa ke dalam bioskop nanti. Kan? Dibawa ke dalam bioskop untuk mereka nonton. Jadi Dimitri menunggu Pramodia untuk datang ke mall itu karena mereka sudah berjanji untuk menonton bioskop gitu kan. Jadi Pramodia tak kunjung datang. Setelah sekian lama, sampai berjam-jam, sampai film itu mulai dan sampai selesai, Pramodia tak kunjung datang. Dan Dimitri juga tidak masuk ke dalam bioskop tersebut. Jadi dengan rasa kekecewaan, Dimitri pulang ke rumahnya. Setelah keesokan harinya, Dimitri kembali lagi ke apartemen si Pramodia. Jadi Dimitri cepat-cepat pergi ke apartemen Pramodia dan mengetuk pintu untuk menjumpai Pramodia. Pramodia gitu. Pramodia membuka pintu dan menyambut kedatangannya Dimitri. Dimitri sampai di apartemennya Pramodia marah-marah dengan mengeluapkan semua kekecewaan dan kekesalannya karena semalam si Pramodia ini tidak datang untuk mendapati janjinya untuk menonton bioskop. Jadi si Dimitri ini sudah marah-marah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Gitu. Karena Pramodia seperti tidak peduli dengan apa yang dikatakan Dimitri, dengan ungkapan kekesalannya, tidak merespon apapun yang dibilang Dimitri. Setelah Dimitri memutuskan keputusannya pada Pramodia, lalu dia keluar dari apartemen si Pramodia. Lalu dia berjumpa dengan Antonio yang dulunya sahabatnya si Pramodia. Si Dimitri tahu bagaimana permasalahannya si Pramodia ini dengan si Antonio dulu. Jadi Antonio menikah dengan mantannya si Pramodia. Jadi mereka itu dijodohkan dengan orang tuanya masing-masing. Dan si Anthony dan istrinya tidak dapat menolak lagi bagaimana dengan keputusan orang tuanya masing-masing. Jadi sebenarnya Pramodia sudah memaafkan si Antonio ini karena menikah dengan kekasihnya dulu yang sudah menjadi mantannya. Pramodia sudah memberikan maaf kepada si Antonio, tetapi Antonio masih merasa tidak enakan pada saat Dimitri bertemu dengan si Antonio di luar dari apartemen. Dimitri mengeluarkan semua kekecewaannya yang dari si Pramodia. Jadi
Antonio berkata kepada Dimitri, "Saya pernah melihat istriku berteleponan dengan Pramudia, tapi saya tidak tahu apa yang dibahas mereka." Jadi si Dimitri meminta nomor istrinya si Antonio. Setelah diminta nomornya, lalu si Dimitri ini menelpon si istrinya si Antonio. Istri si Antonio ini adalah seorang dokter. Ya, seorang dokter. Jadi Dimitri selalu bertanya-tanya pada Teresa, yaitu istrinya si Antonio tadi. Apakah mereka sering berkomunikasi, apa saja yang dikomunikasikan sama mereka, dan kapan gitu. Tetapi suatu fakta yang dikatakan oleh Teresa, yaitu istrinya Antonio, bahwa beberapa tahun terakhir Pramudia memiliki penyakit, yaitu penyakit Alzheimer. Yang berarti Pramudia dengan perlahan-lahan akan melupakan semuanya termasuk dirinya Pramudia sendiri. Lalu si Dimitri ini pergi berlari-lari untuk menjumpainya si Pramudia lagi. Terus dia bertanya-tanya apakah dia benar mengidap penyakit Alzheimer tersebut atau tidak. Tetapi Pramudia tiba-tiba terkejut dan terdiam. Dia tidak bisa kayak mengasih tahu fakta yang sesungguhnya tentang penyakitnya itu. Dan dia mengatakan pada si Dimitri kalau dia akan berhenti menjadi dosen. Karena menurut si Pramudia ini tidak ada lagi gunanya untuk melanjutkan semuanya. Toh juga semuanya akan dia lupakan termasuk dengan dirinya sendiri. Jadi Dimitri ini berusaha untuk menguatkan Pramudia dan mengatakan kalau dia bakal sembuh dari penyakit itu. Jadi di sini Pramudia menceritakan banyak hal yang mulai dari dia mempunyai janji-janji kepada Dimitri yang tidak terpenuhi. Sebenarnya Pramudia itu ingat dia punya janji pada Dimitri. Tapi dia lupa di mana letak mall yang dia janjikan kepada Dimitri tersebut. Tiba-tiba saja Pramudia lupa akan semuanya. Di situ dia ngeblank. Jadi dia nggak jadi datang ke situ dan tidak membalas chat si Dimitri. Jadi pada akhirnya semua itu sia-sia. Pramudia melupakan semuanya termasuk Dimitri dan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa ia seorang Pramudia. Dia lupa bahwa Dimitri adalah pacarnya. Dimitri lupa bahwa dia tidak bisa mengubah takdir yang ditetapkan. Sekuat apapun ia memaksa, hasilnya akan sama saja. Dimitri sekarang sudah bersama Apollo, yaitu sahabatnya di kampus. Dan Pramudia ditempatkan di tempat yang seharusnya, di mana dia akan mendapatkan perawatan yang layak dan dirinya sudah lupakan akan segala hal tentang mereka berdua. Begitu. Jadi teman-teman, judul resensi yang saya ambil di sini adalah Hati yang Tak Ingin Dilupakan. Judul bukunya Pramudia. Penulisnya itu yang bernama Tenderlova. Penerbitnya Gagas Media. Tahun terbitnya tahun 2022. Cetakan pertama, ISBN-nya 978 979 780 9911. Jadi jumlah halamannya itu sekitar 164 halaman. Jadi nama pengarangnya itu Tenderlova. Tempat tanggal lahirnya memang disamarkan oleh si pencipta atau penulis, si pengarang. Begitu. Temanya tadi sama juga seperti judul resensi, yaitu hati yang tak ingin dilupakan. Alurnya itu campuran.
Karena di sini tertulis, ternyata beberapa tahun terakhir Pramudia menderita penyakit Alzheimer, yang artinya Pramudia secara perlahan akan melupakan semuanya termasuk dirinya gitu. Jadi tokoh-tokoh di dalamnya tadi kan ada 4 orang, Pramudia, Dimitri, Antonio, dan Teresa. Jadi Pramudia itu orangnya seperti disiplin, cuek, gak bisa ketebak dia gimana, dan to the point juga dia orangnya kan. Jadi si Dimitri ini dia hiperaktif, orangnya selalu kepoan, penasaran terus gitu, dan keras kepala. Si Teresa ini baik dan kalem, sedangkan si Antonio friendly gitu dia. Jadi latar waktu yang digunakan di sini pagi, siang, dan malam. Dan latar tempatnya apartemen, bioskop, dan kampus. Setelah itu latar suasananya di dalam cerita itu ada sedihnya, ada kesalnya, ada bahagia gitu kan. Jadi gaya bahasa yang digunakan gaya bahasa yang mudah dipahami gara-gara menggunakan bahasa yang sederhana. Ya, menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi amanat yang bisa diambil dari cerita ini, jangan pernah memaksa keadaan karena kita tidak bisa mengubah takdir yang ditetapkan. Sekuat apapun kita memaksa, hasilnya akan sama saja. Gitu. Jadi sudut pandang yang di sini tercantum adalah sudut pandang orang ketiga. Buktinya, hal pertama yang Pramudia sadari ketika dia tiba di rumah Dimitri adalah rumah ini terlalu besar gitu dia. Jadi dia sudut pandang orang ketiga. Setelah itu penilaian gitu. Tampilan covernya bagus. Maaf kalau di sini saya tidak menunjukkan bagaimana bentuk novelnya. Jadi menurut saya itu covernya bagus. Saya suka dengan desainnya, warnanya, dan sebagainya gitu. Setelah itu dengan kertasnya juga bagus dan tebal. Jadi penyajian buku novel itu juga bagus dan mempunyai pembatas. Dia punya pembatas buku dan tulisan-tulisan yang menarik. Jadi dia di buku itu ada gambar-gambarnya juga, bahasa. Setelah itu bahasa kan? Bahasa yang digunakan itu bahasa yang sederhana, bahasa yang modern, yang mudah dimengerti oleh kalangan muda gitu. Jadi isinya itu menceritakan tentang seorang pemuda yang mengidap penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer ini itulah yang dialami Pramudia, yang perlahan-lahan akan melupakan semuanya termasuk dengan dirinya sendiri. Setelah itu kesimpulan dari buku ini. Bagaimana kita menyimpulkan tentang buku ini, bukan tentang cerita. Jadi yang saya simpulkan tentang buku ini, dia itu sangat baik dan boleh dibaca oleh remaja dan dewasa gitu, sekitar umur 18 tahun ke atas. Setelah itu kelebihan dari buku ini menurut saya mempunyai ilustrasi di dalam buku yang membuatnya semakin menarik juga, ilmu pengetahuan tentang penyakit Alzheimer yang diidap oleh si Pramodia. Saran pembaca itu sekitar 18 tahun ke atas sih. Iya, anak-anak yang sekitar masih SMP belum boleh gitu. Itu dia. Setelah itu selesai. Terima kasih telah menonton.